Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana menemukan suatu ide bisnis. Saya akan mulai dengan beberapa contoh. Nah, saudara, ada seorang oceanographer yang dia menjelajah dasar laut, menjelajah lautan. Dia misalnya menemukan bahwa ternyata air dari laut yang berbeda itu ternyata tidak bercampur, seakan-akan ada dinding di antara keduanya. Nah, ketika dia menyelam ke dasar laut, dia menemukan bahwa ternyata di dasar laut itu ada mata air yang rasanya itu segar, ya, tawar dan sedap, kira-kira begitu ya, segar atau sedap dan tawar rasanya. Dia juga menemukan bahwa bahkan di dasar laut itu ada sungai, ya, sungai yang airnya itu tawar segar, tidak bercampur dengan air laut yang asin. Nah, contoh yang kedua, saudara, begini, ketika misalnya bagian dari tubuh kita terluka, itu kira-kira akan kita apakan? Ya, benar, dijahit. Ya. Terus ada orang juga yang berpikir bagaimana kalau dilem, ya, dijahit atau dilem menggunakan suatu bahan yang bisa kira-kira itu bercampur dengan jaringan atau sel-sel tubuh. Nah, yang ketiga, saudara, ketika misalnya di suatu kota itu beberapa orang sakit, lantas perawatannya itu bagaimana? Nah, ada orang yang kemudian berpikir mesti ada rumah yang khusus untuk menampung orang-orang sakit itu, yang kemudian disebut sebagai rumah sakit. Nah, yang keempat, saudara, kalau kita lihat di sekeliling kita itu misalnya ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan suara apa tidak? Yang saya maksud bukan karena kalau ditiup angin lantas mengeluarkan suara, bukan demikian. Tapi ada orang yang berpikir bahwa tumbuh-tumbuhan itu mengeluarkan suara yang sangat halus, sangat lembut, ya. Jadi tumbuh-tumbuhan itu bersuara, tidak hanya diam. Nah, contoh-contoh tadi saya ingin tunjukkan kepada saudara, ini adalah pemikiran-pemikiran yang luar biasa yang sebelumnya itu tidak pernah terfikir oleh orang lain, ya. Orang yang pertama menemukan itu disebut dia itu berpikir out of the box, ya. Jadi dia berpikir inovatif, dia berpikir kreatif, dia berpikir yang lebih maju daripada orang-orang yang sezaman dengan dia, ya. Jadi pemikiran-pemikiran ini kemudian menginspirasi banyak orang, ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk memudahkan umat manusia. Saya ambil contoh lagi, saudara. Kira-kira apa yang akan terjadi jika mie instan itu belum ditemukan, ya. Orang misalnya, ya, ketika pergi kemana-mana, para mahasiswa, para santri misalnya itu tiap hari harus menanak nasi, ya.
Apalagi ketika misalnya belum ditemukan kompor, kemana-mana harus membuat semacam api unggun. Ya. Nah ini semua saudara itu menunjukkan betapa pentingnya penemuan-penemuan, betapa pentingnya ide-ide baru yang menginspirasi banyak orang untuk memudahkan, untuk mensejahterakan manusia. Ya. Kalau yang baru sama sekali itu disebut ide kreatif. Kalau merupakan perbaikan dari yang sebelumnya itu disebut inovasi. Ya. Inovasi. Ya. Nah, ada banyak contoh yang lain lagi. Semuanya itu sudah itu mudah-mudahan bisa memberikan semangat pada kita, menginspirasi kita untuk menemukan temuan-temuan baru. Percayalah saudara bahwa masih jauh lebih banyak yang belum ditemukan daripada yang sudah ditemukan, ya. Nah, sebagian orang itu menemukan temuan-temuan yang hebat, yang luar biasa, mempunyai ide-ide bisnis yang hebat, yang luar biasa. Saking hebatnya itu kira-kira itu sampai mengguncang dunia. Nah, saya sebenarnya selalu berharap kepada generasi muda, orang-orang muda, ya, anak-anak muda yang darinya itu selalu muncul ide-ide inovatif, ide-ide yang kreatif, ide-ide yang baru. Ya. Anak-anak muda pastilah kira-kira itu mampu menemukan misalnya itu sumber pangan yang baru, cara penyajian pangan yang baru, cara pengolahan pangan yang baru, mungkin juga suatu sistem yang baru, suatu aplikasi yang baru. Nah, saya ingin menyampaikan kepada saudara bagaimana caranya menemukan suatu ide bisnis yang baru, bahkan suatu ide yang baru yang bermanfaat. Yang pertama itu saya sebut ngumboro, ya. Yang kedua nggatekno, yang ketiga itu nyunto, yang keempat itu niteni, yang kelima ngapii, yang keenam itu nemokno, dan yang ketujuh nyobi. Ya. Yang pertama ngumboro, itu yang saya maksud itu adalah berkelana atau hijrah, ya. Ada suatu pepatah yang saya pernah dengar itu bahwa cendana tiada akan wangi jika masih di pohonnya. Karena itu anak-anak muda mesti berani hijrah, mesti berani mengembara, mesti berani untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain untuk suatu tujuan yang sudah jelas, yang pasti gitu. Misalnya tujuannya itu adalah untuk mencari ilmu, ya. Kalau pergi dengan tujuan yang tidak jelas, itu kalau dalam bahasa Jawa disebut ngeluyur, ya. Ngumboro itu maksudnya itu adalah berkelana, hijrah, pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan yang jelas. Yang kedua itu nggatekno. Nggatekno itu maksudnya mengamati atau memperhatikan fenomena. Misalnya mengapa ada orang kaya, mengapa ada orang miskin, ya. Kalau dalam bisnis misalnya kentang itu sudah kira-kira dalam waktu 20 hari sudah busuk, ya. Lantas bagaimana caranya agar kentang itu tidak busuk? Ya, misalnya dibuat produk turunannya yang bisa awet, ya. Misalnya dengan cara dikeringkan atau didinginkan dengan suhu yang sangat dingin, ya. Oke, yang ketiga itu nyonto. Nyonto itu mencontoh hal-hal yang baik dan membuang hal-hal yang buruk.
apa saja yang baik-baik dari sekitar kita ketika kita mengembara, itu misalnya harus kita contoh. Apa saja hal-hal yang buruk itu kita buang jauh-jauh. Berikutnya niteni. Niteni itu maknanya adalah memperhatikan variabel-variabel penting, faktor-faktor kunci. Mengapa orang berhasil, mengapa orang yang lain itu tidak berhasil? Mengapa seseorang itu misalnya bisa lulus cepat sementara orang yang lain itu lambat, ya, dan lain-lain. Kita harus memperhatikan. Yang kelima itu ngapii atau melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan inovasi-inovasi dari misalnya itu temuan-temuan sebelumnya. Ada banyak cara kita untuk melakukan inovasi karena setiap temuan itu sudah lazim mesti ada aspek-aspek positif, ada aspek-aspek negatif. Negatifnya itu yang kita minimalkan, yang positifnya kita optimalkan. Nah, yang keenam itu nemokno, itu menemukan ide, dan ide ini bisa dari misalnya itu dari ilham, dari inspirasi yang dilakukan oleh orang lain, atau dari diskusi, ya. Bisa pula ketika kita mengembara itu karena kita memperhatikan fenomena, muncul kemudian ide-ide baru, ya. Kalau kira-kira kalau di rumah diam saja, ya tidak akan muncul ide-ide baru itu. Terus yang ketujuh itu nyobi atau mencoba. Kita lakukan eksperimen, kita lakukan percobaan atas ide kita. Yang bagus kita optimalkan, yang belum bagus kita cari sisi-sisi yang kita bisa perbaiki. Kira-kira demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.